Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Kasmawati dari Universitas Sulawesi Tenggara peserta pekerti akan mereview materi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Sahibudin Said MSI, yakni strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Beliau mengungkapkan tentang pengertian atau definisi dosen itu apa, mahasiswa itu apa. Kemudian hal tersebut beliau ungkapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kemudian beliau memberikan definisi tentang pembelajaran, strategi pembelajaran itu apa. Beliau ungkapkan bahwa ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang strategi pembelajaran, yakni yang dikemukakan oleh Dick and Carey, kemudian Hilda Taba dan Suparman. Hilda Taba mengemukakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Dick and Carey mengemukakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dari beberapa pendapat pakar yang beliau kemukakan, beliau menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran itu merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar. Kemudian hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien dalam mencapai tujuan. Beliau memberikan gambaran dan memberikan penjelasan kepada kami semua bagaimana betapa pentingnya strategi pembelajaran, di mana beliau ungkapkan bahwa strategi pembelajaran itu sangat penting karena pendidikan itu merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan suatu bangsa. Dalam proses pemberian materi beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengemukakan pendapat tentang pentingnya strategi pembelajaran. Satu persatu dari kami mengungkapkan tentang betapa pentingnya strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran tersebut memberikan rumusan atau acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran itu perlu diterapkan, digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran itu juga dapat menarik minat peserta didik atau mahasiswa. Strategi pembelajaran dapat memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan
mengarahkan peserta didik. Nah, ada beberapa macam-macam strategi pembelajaran yang diungkapkan oleh beliau, yakni strategi pembelajaran inquiry, kemudian strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, kemudian strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Kemudian beliau mengemukakan, sebelum itu beliau memberikan kami pertanyaan-pertanyaan tentang apa karakteristik dari proses pembelajaran. Kapan itu dikatakan sebagai proses pembelajaran? Kemudian beliau mengungkapkan bahwa proses pembelajaran itu ketika dia interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemudian kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis dari peserta didik. Selanjutnya beliau memberikan kami beberapa gambar yang kami kemudian mengemukakan pendapat tentang apa maksud dari gambar tersebut. Kami diminta untuk membedakan bagaimana proses pembelajaran yang menerapkan strategi pembelajaran dan proses pembelajaran yang tidak menerapkan strategi pembelajaran. Selanjutnya tentang motivasi belajar yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Kemudian apa itu motivasi belajar? Selanjutnya betapa pentingnya dari motivasi belajar. Kemudian kami juga diberikan materi tentang ciri-ciri dari motivasi belajar. Fungsi dari motivasi belajar itu beliau kemukakan, di mana motivasi belajar itu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu, sebagai penentu arah ke arah tujuan yang ingin dicapai, kemudian menyeleksi perbuatan, kemudian mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Semua materi yang dikemukakan oleh beliau itu sangat bermanfaat buat kami sebagai dosen yang setiap saat harus selalu berusaha agar pembelajaran yang kami lakukan, baik itu secara online maupun secara offline, itu berkualitas sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin kita capai. Terima kasih, demikian review saya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.